fungsi utama pers dan membahas mengenai isu-isu kontemporer pers dalam materi hukum pers dan penyiaran. Sebetulnya apa sih fungsi utama pers? Fungsi utama pers itu terkandung di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Saya juga mengambil kutipan dari delik-delik pers, yaitu yang menarik buat saya adalah delik penyebaran kabar bohong. Di sini tertulis pemberitaan palsu. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga penghormatan atau nama baik yang terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dasar hukum pers itu ada banyak, ada 5, dari Undang-Undang 1945 sampai Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Di situ diatur semua tentang pers, etika pers, kebebasan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ervin Sudrajat. Saya akan mengangkat isu kontemporer tentang undang-undang pers dalam media digital. Pada dasarnya, undang-undang pers itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Dalam menjaga kemerdekaan pers di pusaran hukum terdapat beberapa poin penting yang wajib dilakukan pers untuk memelihara kebebasannya. Dalam konsep pers secara normatif merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, lembaga sosial dan komunikasi massa yang menjalankan aktivitas jurnalis yang dimasukkan dalam undang-undang pers, aktivitas mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, atau media elektronik. Aktivitas jurnalisme yang menggunakan media cetak dalam artinya bahwa untuk digital saat ini yang dimana pers itu dalam perkembangannya kita itu harus mengaplikasikannya dan mengikuti zaman, karena yang sebelumnya itu tidak bisa atau dalam arti itu kurang memenuhi dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Jadi dengan kata lain, pers itu mengikuti zaman, dan media digital itu salah satu perubahan yang awalnya dari media cetak dengan yang sekarang bisa dinikmati oleh media-media internet yang di sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Syuri Jakatin. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang RUU Cipta Kerja yang berpotensi mencederai kebebasan pers di pasal 87. Di pasal 87 itu ada 2 poin. Pertama itu mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai Undang-Undang Penanaman Modal, dan poin kedua, perusahaan pers yang melanggar dipidana berupa denda paling banyak 2 miliar. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 40 Pers 1999 itu udah ada pasal yang mengatur tentang investasi dan denda jika ada yang melanggar. Di dalam RUU Cipta Kerja ada pasal-pasal yang membahas tentang denda, sanksi administratif yang akan diatur oleh aturan pemerintah. Nah, pasal-pasal ini akan mengganggu kemerdekaan pers karena sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 40. Investasi media yang tadi saya sudah sebutkan itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 40, penyertaan modal asing lewat pasar modal. Kenapa harus lewat pasar modal? Karena supaya tidak ada dominasi pers asing. Kalau di RUU Cipta Kerja ini diberlakukan dengan alasan tadi di atas, maka tindakan-tindakan yang lain yang seharusnya ada dimodifikasi lagi, harusnya pelanggaran terhadap kesejahteraan. Nama saya Bintang Wijaya, saya akan mengangkat masalah isu kontemporer yang semua orang Indonesia pasti tahu, yang menanggapi Perpu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan karakter periodik Undang-Undang APBN yang diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945, sebab Undang-Undang APBN 2021 dan 2022 pun belum ada produk hukumnya. Pasal 2 Perpu dinilai bertentangan dengan pasal 23 dan pasal 23A Undang-Undang 1945. Pasal dalam Perpu tersebut mengatur pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menentukan batas defisit pemberian anggaran di atas 3%.
terhadap Undang-Undang APBN sampai tahun 2022 tanpa mengatur batas maksimalnya. Diaturnya batas minimal defisit tanpa menentukan batas maksimal sama saja dengan memberikan cek kosong bagi pemerintah untuk melakukan akrobat dalam penyusunan APBN sebenarnya sampai. Selamat sore Ibu, saya mungkin akan menjelaskan beberapa isu kontemporer tentang pers. Apakah itu isu-isu kontemporer? Itu adalah sebuah kabar yang tidak jelas kebenarannya pada masa kini atau hoax. Etika media penyiaran tentang beberapa pelanggaran yang terjadi dalam penayangan di televisi akan saya bahas. Ada beberapa adegan yang tidak pantas untuk ditayangkan ataupun disiarkan di televisi dan tidak pula sesuai dengan P3SPF. Di sini saya akan membahas beberapa adegan yang dilanggar dalam acara ini. Yang pertama, pasal 13 ayat 1, penyalahgunaan kata-kata yang bersifat vulgar. Yang kedua adalah pasal 28 ayat 3, yaitu yang dimana larangan tayangan bersifat sadistis. Untuk yang ketiga adalah pasal 36 ayat 5, yang dimana isi siaran dilarang keras untuk berbau porno, seksualitas, dan cabul. Dan yang keempat ada pasal 14, pasal 20, pasal 20 ayat 1, dan masih banyak pasal-pasal yang dilanggar oleh acara tersebut. Dalam kasus yang saya sampaikan, semoga para aktris ataupun aktor yang membawakan acara agar lebih bijak untuk berperilaku dan bertutur kata supaya media Indonesia itu lebih bagus ke depannya dan supaya layak untuk ditampilkan di acara televisi. Sekarang banyak sekali informasi yang banyak beredar di masyarakat, baik berita di media sosial, di TV, di koran, dan di mana-mana itu banyak sekali masyarakat menerima informasi-informasi yang belum tentu benar dan belum tentu valid. Jurnalis atau pers juga banyak sekali mengalami kekerasan dan intimidasi daripada pihak. Contohnya adalah ada beberapa contoh intimidasi dan kekerasan terhadap pers. Beritanya tentang oknum polisi bawa senjata laras panjang dan mesin pemotong kayu untuk intimidasi jurnalis. Kasus ini bermula pada saat seorang wartawan Okezone di Papua, Saldi Hermanto, dikeroyok oleh oknum polisi lantaran dirinya mengunggah status di media sosial karena kecewa terhadap aparat yang bertindak arogan ketika melakukan pembubaran perselisihan antar warga. Jadi kekerasan terhadap pers ini sebenarnya banyak contohnya di Indonesia, dan pers juga banyak sekali menginformasikan atau memberi berita kepada masyarakat itu yang isunya itu kadang-kadang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunan Miftahul Alam. Adapun materi yang coba saya sampaikan di sini adalah televisi sebagai corong politik. Nah, sulit untuk menyatakan bahwa televisi itu jauh dari kesan politik karena pada awal pendiriannya TVRI pada zaman Presiden Soekarno itu tujuannya adalah proyek mercusuarnya, yaitu menyatakan bahwa Indonesia kuat, Indonesia bisa, dan bisa mengadakan Asian Games saat itu. Nah, di sini saya mau menyatakan bahwa televisi sebagai corong politik adalah mendekati mendekati pesta demokrasi. Banyak sekali acara-acara televisi yang berisi tentang pemaparan atau program-program dari sebuah partai politik, baik itu calonnya, partai politiknya, atau bahkan apapun yang bersentuhan dengan politik. Nah, di sini boleh saya sampaikan sebenarnya media televisi ini berada di ranah publik. Seharusnya televisi bisa memposisikan diri di wilayah netral, menjaga integritasnya, melakukan peliputan secara cover both sides, menyajikan informasi yang bisa memberikan pencerahan pada masyarakat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan berita terbaru. Nibras diintimidasi seorang anggota polisi saat meliput peristiwa kerusuhan di komplek parlemen yang pecah dari Selasa sore hingga malam pada tanggal 24 September 2019. Ajeng mengatakan dia pun sempat tertahan di dalam JCC sekitar pukul 19 WIB. Dia melihat polisi dan tentara yang baru saja menghadapi masa dalam kerusuhan masuk ke dalam JCC. Dia melihat polisi mengiring 3 orang terduga demonstran ke dalam gedung. Saya merekam itu di balik dinding kaca JCC. Tiba-tiba ada seorang pejabat polisi yang meminta saya berhenti merekam. Ajeng mencoba menjelaskan kepada polisi tersebut bahwa dirinya adalah wartawan dan berhak meliput kejadian itu. Seorang anggota polisi kembali meminta Ajeng untuk menghapus rekaman penganiayaan tersebut. Ponsel Ajeng mencoba
dicoba dirampas. Ajeng segera memasukkan ponselnya tersebut di balik pakaian dalam. Tas saya ditarik, tangan saya ditarik, mereka nyaris menyerang saya sampai akhirnya komandannya itu melindungi saya dan membawanya ke dalam JCC. Ajeng diminta menggunakan nurani untuk tidak mempublikasikan video maupun insiden tersebut. Saya sempat izin ke kamar mandi dengan alasan mau pipis. Di kamar mandi saya segera mengabarkan kantor dan mengirimkan video itu. Setelah itu saya minta diizinkan pulang. Akhirnya saya dibolehkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bajir Rahim. Saya akan membahas gelapnya kebebasan pers di Papua. Di mana kita ketahui kebebasan pers itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan hak asasi manusia. Dan saya akan memberikan contoh ada pembatasan di daerah Papua terkait kegiatan pers. Saya akan mengangkat kasus kawan dari Australia yang bernama Rebecca menerima intimidasi atau pencabutan paspor. Padahal jurnalis tersebut hanya mencuit di media sosial hanya makanan dan minuman ini adalah bantuan untuk penderita gizi buruk di Papua. Secara tidak langsung Rebecca mempertanyakan mengapa bantuan bagi mereka yang menderita gizi buruk sama sekali tak sesuai dengan yang dibutuhkan. Di hari yang sama ia mengunggah foto 2 personel Tentara Nasional Indonesia di sebuah hotel yang satu bingkai dengan bunuh. Gara-gara cuitan itu, paspor dari jurnalis tersebut itu dicabut oleh Direktorat Jenderal. Saya Bayu Adam. Dalam video ini saya ingin mengangkat isu legalitas aplikasi streaming YouTube dan Netflix terhadap undang-undang penyiaran. Seperti yang kita ketahui, kehadiran internet menciptakan suatu paradigma penyampaian informasi baru, proses baru dalam penyampaian informasi dan pesan. Dahulu sebelum ada internet, penyampaian informasi dan pesan itu prosesnya adalah satu arah. Jadi dari satu sumber informasi dari satu tempat disebarkan ke masyarakat luas, masyarakat banyak. Setelah adanya internet, proses ini menjadi terbalik. Jadi pengguna atau masyarakat yang bisa mengakses internet itu dia menarik informasi atau memilih informasi yang berkaitan dengan dirinya sendiri atau yang dia sukai atau yang dia pilih saja gitu. Jadi memang sudah berubah dari yang satu arah menjadi pengguna yang bisa memilih atau yang kerennya disebut dengan on demand. Kita yang memilih apa yang kita mau baca. Perkembangan YouTube dan Netflix ini ternyata ada sedikit kendala atau ada sedikit masalah, yaitu mereka tidak ada lembaganya di Indonesia. Dan hal tersebut membuat semua konten-konten yang ada di Netflix atau dalam kata lain, dua platform ini bebas untuk menayangkan atau menyiarkan apapun yang mereka mau. Karena streaming lewat internet sebetulnya bersifat global. YouTube-nya ada di Amerika, Netflix ada di Amerika, tapi karena di-upload ke internet, semua orang bisa akses. Hanya perlu akses ke internet, semua orang bisa menonton siaran tersebut, semua orang bisa menonton. Lalu menanggapi hal tersebut, seperti yang mungkin beberapa dari kita tahu, iNews dan RCTI ada menggugat pas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Pasal ini dinilai menyebarkan diskriminasi karena TV dan radio atau media massa lainnya secara konvensional sebelum mereka melakukan aktivitas siaran, mereka harus satu berbadan hukum dulu, yang kedua mempunyai izin siaran, yang ketiga harus menaati seluruh peraturan yang ada dari KPI atau dari lembaga pemerintah lain yang terkait, juga harus mengikuti pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran atau P3SPS. Memang ada terdapat landasan hukum dari ITE, yaitu mengatur sanksi dan batasan bagi konten terhadap YouTube dan Netflix. Tapi KPI sebagai Komisi Penyiaran Indonesia tidak punya wewenang untuk mengawasi dan juga memberi sanksi konten-konten yang ada disiarkan oleh Netflix atau YouTube. Masalah yang lainnya adalah karena mereka bukan berbadan hukum Indonesia, jadi mereka tidak perlu mentaati segala peraturan termasuk masalah perpajakan di Indonesia, terutama YouTube. Nah, berdasarkan masalah-masalah yang tadi baru disampaikan, saya berpendapat bahwa Undang-Undang 32 Nomor 2002 memang sudah saatnya harus direvisi mengikuti perkembangan zaman seperti undang-undang yang lain, di mana mungkin harus ditambahkan asal penjabaran atau penjelasan tentang penyiaran itu apa, harus dimasukkan
penyiaran, penyebarluasan atau pengaliran informasi melalui internet itu harus hadir dalam. Perkenalkan, nama saya Yones Bergman Ade atau biasa dipanggil Yogi. Saya akan mengangkat sebuah topik fenomena di mana masih sering terjadi kekerasan di kalangan jurnalis atau wartawan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di sini saya akan langsung saja kepada intinya. Dalam beberapa tahun masih saja ada kasus-kasus yang kekerasan pers itu masih kayak lebih banyak terjadi pelakunya itu dari pihak kepolisian atau pihak aparat gitu. Untuk saran saya sebetulnya semua bisa diredam atau bisa diminimalisir kalau misalkan ada kesadaran dari masing-masing dari kedua belah pihak. Contohnya dari pers sendiri tidak melulu harus ada berita dan dia harus ngotot harus dapat berita. Dia pun harus menghargai privasi pekerjaan dari seorang polisi juga. Jadi sedangkan setelah itu dari pihak kepolisian pun seharusnya melarangnya tidak melulu dengan kekerasan. Alangkah baiknya dikasih warning atau dikasih peringatan, bisa jadi dia hanya memberikan ucapan, tidak dengan secara fisik. Karena dari statistik yang saya baca dari artikel itu dari semua kasus yang melibatkan seorang aparat atau kepolisian itu terbanyak adalah kasus secara fisik seperti itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cudin Syafina. Biasanya anak-anak di sini memanggil saya dengan sebutan Ibu Cut. Senang sekali rasanya di kesempatan kali ini dan semester ini saya mengajar untuk kelas eksekutif ataupun kelas karyawan di mata kuliah Hukum Pers dan Penyiaran, tentunya di Universitas Nasional. Nah, kalau kita mengajar pada saat ini memang situasi dan kondisinya sedang terbatas ya dikarenakan pandemi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka pembelajaran kita lakukan melalui online ataupun virtual. Tapi tentunya ini tidak jadi menyurutkan sistem pembelajaran kita, karena memang ini kelasnya udah kelas orang-orang bekerja, pastinya sudah pada menguasai materi gitu ya, dan udah bukan seperti dosen dengan anak didiknya, tetapi udah kayak teman kita ya. Oke, kalau gitu Ibu harapkan semoga kalian sukses dan tentunya diberikan kesehatan terus untuk kita ya. Dan sampai ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya ataupun di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Adam, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional. Dalam pelajari mata kuliah ini itu sangat penting punya dosen yang bisa mengayomi, bisa membimbing mahasiswa. Ibu Cudin Syafina sebagai dosen pengampu kami, beliau sangat baik dalam mengajar. Beliau selalu meluangkan waktunya, dan perlu diketahui kami mempelajari mata kuliah ini di tengah pandemi COVID-19. Beliau selalu meluangkan waktu, kelas selalu tersedia setiap minggu. Beliau juga selalu terbuka jika ada pertanyaan. Beliau tidak ada jarak antara dosen dan mahasiswa. Perkenalkan, saya Yohanes Alam. Singkat saja, kesan-kesan saya selama mengikuti kuliah beliau luar biasa banget ya lahan ya. Karena walaupun kita tidak pernah kuliah secara tatap muka, tapi kita rutin melakukan video conference by Zoom application. Nah, dalam video conference tersebut kita selalu berbagi informasi, berbagi materi kuliah, dan tanya jawab, diskusi, studi kasus. Juga ini salah satu tugas-tugas rutin dari beliau, sehingga kita walaupun nggak pernah ketemu dengan teman-teman yang lain juga, tapi banyak refresh ilmu yang kita dapatkan dalam kuliah Hukum Pers dan Penyiaran. Saya Yohanes Bergman Ade atau biasa dipanggil Yogi sama teman-teman. Pesan dan kesan saya untuk Bu Cut Syafina adalah pesannya terus kayak gitu Bu,
terus jadi humble, terus jadi teman bagi kami para mahasiswa, terus merangkul, terus membuat nyaman kami selama pembelajaran, kegiatan belajar, mengajar, dan ibu. Itu keren banget. Saya baru pertama kali ketemu dosen atau pengampu atau pengajar yang keren kayak Bu Cut. Kesannya yaitu tadi, saya senang banget, saya pribadi senang banget bisa belajar dari seorang dosen kayak Bu Cut yang bener-bener kayak, kalau kita ngelihat bener-bener kayak ini bukan mas, saya ini temen. So sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada Bu Cut sudah mengajarkan saya, jadi saya lebih mengerti tentang hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rizak. Menurut saya dalam pengajaran beliau itu salah satu dosen yang sangat tegas, santai, juga disiplin terhadap mata kuliah yang diberikan. Mata kuliah yang diberikan di sini saya mendapatkan mata kuliah hukum pers dan penyiaran, dan di sini saya juga sebagai ketua kelas yang mengkoordinir teman-teman semua dalam pertemuan video conference maupun tugas, UAS dan lain sebagainya. Menurut saya tetap Ibu Cut ini salah satu dosen yang menurut saya sangat berintegritas juga, dan saya sangat senang mengenal beliau, dan menurut saya beliau salah satu masuk kategori Sri Kandinya Indonesia.